Kalau kita melihat sahabat-sahabat sekalian, di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 55 kalau nggak salah ingat. Di situ Yesus mengatakan bahwa engkau tidak akan mati apabila engkau mendengarkan perkataanku. Barang siapa yang mendengarkan perkataanku, maka dia tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaan yang mendasar kemudian adalah, apakah orang-orang Kristen ini menjadi Kristen karena mendengarkan perkataan Yesus? Contoh misalnya, mereka menyembah Yesus. Adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sehingga mereka mempraktekkan cara beribadah seperti itu? Makan babi. Adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sampai mereka melakukan hal seperti itu? Tidak sunat. Intinya, adakah perkataan Yesus yang mereka dengar sampai mereka menjadi Kristen? Pertanyaan ini sebenarnya jawabannya akan membuat orang-orang yang menggunakan akal itu bisa-bisa meninggalkan agama yang mereka anut sekarang. Karena di Yohanes 5 ayat 88 itu sangat jelas dikatakan oleh Yesus, orang yang mendengarkan perkataanku dan mengikuti perkataanku tidak akan mengalami maut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang mengikuti perkataan Yesus? Islam atau Kristen? Halo teman-teman, kembali kita akan menanggapi pernyataan dari saudara Zuma atau Zulkifli M. Abbas. Dan seperti yang saudara dengar tadi, dia mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan siapa yang mengikuti perkataan Yesus, orang Kristen atau orang Islam. Mari kita memeriksa di dalam Alkitab, apakah perkataan-perkataan Yesus diikuti oleh saudara-saudara Muslim. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaannya adalah, apakah saudara Muslim mengikuti perkataan Yesus yang ini? Teman-teman bisa jawab sendiri. Mari kita lihat ayat yang lain. Matius 20 ayat 18-19. Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesahkan, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Pertanyaan kita adalah, apakah saudara-saudara Muslim mengikuti Matius 20 ayat 18-19? Ini adalah perkataan Yesus sendiri, bahwa dia akan disalibkan dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Mari kita pindah ke ayat yang lain, Markus 16 ayat 15-16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini adalah perkataan Yesus yang memerintahkan supaya orang-orang yang percaya kepadanya dibaptis. Apakah saudara-saudara Muslim percaya juga perkataan Yesus yang ini? Teman-teman bisa jawab sendiri. Mari kita pindah ke ayat yang terakhir, Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Pertanyaan kita adalah, apakah saudara-saudara Muslim menghormati Yesus sama seperti menghormati Bapa? Dan saya yakin saudara-saudara Muslim tidak mengakui konsep Bapa ataupun anak. Oke teman-teman, itu baru beberapa ayat yang kita tunjukkan bagaimana perkataan-perkataan Yesus yang justru tidak dijalankan oleh saudara-saudara Muslim. Dan kita juga dengar tadi bahwa saudara Zuma mengatakan orang-orang Kristen tidak sunat. Dan jika kita lihat di dalam perjanjian lama, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Dan tanda dari perjanjian itu adalah sunat. Jadi, semua keturunan Abraham harus disunat. Jadi orang-orang Kristen, kenapa tidak disunat? Karena tidak termasuk keturunan Abraham. Karena di dalam perjanjian lama, sunat itu ditujukan kepada keturunan Abraham. Jikalau memang perintah sunat ini syarat untuk masuk surga, kenapa orang-orang sebelum Abraham tidak disunat?
apakah mereka tidak bisa masuk surga karena mereka tidak disunat? Dan tadi kita juga dengar bahwa saudara Zuma mengatakan orang Kristen makan babi. Meskipun tidak semua orang Kristen makan babi, dan yang menarik adalah justru saudara Muslim tidak konsisten dengan perkataan mereka. Mereka cuma fokus kepada binatang babi. Yang menarik, di dalam Taurat bukan cuma babi yang diharamkan. Unta, kepiting, udang, lele, yang mana justru binatang-binatang itu dihalalkan di dalam Islam. Katanya Tuhan yang sama dengan Musa. Katanya Tuhan yang sama dengan nabi-nabi. Kenapa hal-hal yang diharamkan oleh nabi-nabi di perjanjian lama justru dihalalkan oleh saudara-saudara Muslim? Jadi kita melihat di sini saudara-saudara Muslim sendiri tidak konsisten dengan pernyataan mereka. Mereka fokus kepada binatang babi, sementara binatang-binatang yang banyak lainnya justru dihalalkan di dalam ajaran mereka. Oke teman-teman, demikianlah tanggapan kita atas pernyataan dari saudara Zuma, dan kita akan lanjutkan untuk menanggapi pernyataan-pernyataan dia selanjutnya. Terima kasih untuk dukungan teman-teman terhadap channel ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati teman-teman. Mari kita tetap bawakan saudara-saudara Muslim di dalam doa, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama seperti mengasihi kita.